Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raisaka absen 31 dan Farel absen 18 kelas 9G akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Cina. Asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia sendiri dapat kita temukan di berbagai kajian teori. Salah satunya adalah teori Cina, di mana menurut teori tersebut dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina, yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Alasan lain mengenai teori ini juga karena relatif dekatnya jarak antara daratan Cina dengan Indonesia. Menurut kalangan ilmuwan Cina, terutama para ilmuwan Cina Muslim menganggap bahwa Cina sudah sangat akrab dengan kota Mekah serta Madinah. Asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara yang berasal dari Cina merupakan inti dari kajian teori Cina yang ada. Agama Islam sendiri berkembang di negara Cina sejak tahun 618 hingga 905 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Masuknya agama Islam ke Cina sendiri dikatakan bahwa dibawa oleh seorang panglima muslim yang memiliki nama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari kota Madinah, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selain itu, salah satu kota di Cina pada masa tersebut pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina, tepatnya di kota Kanton. Menurut Jean A. Berli pada tahun 2004 pada bukunya Islam in China membahas mengenai relasi antar berbagai umat Islam dari Arab dengan berbagai orang yang ada di negara Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang biasa disebut Samudra Pasai, yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Terdapat pula bukti lain yang mendukung teori Cina yang ada, yaitu banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam yang dibahas pada buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna. Banyak orang juga yang meyakini bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, di mana ditemukannya catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa tersebut terdapat perkampungan atau pemukiman Arab yang berlokasi di daerah pesisir barat Pulau Sumatera sampai ke sekitar Selat Malaka. Selain melalui kegiatan perdagangan, terdapat pula penyebar agama Islam yang memang murni atau memiliki tujuan serta niat untuk menyebarkan agama Islam melalui cara berdakwah. Seperti salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Nusantara yang hingga saat ini juga sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tersebut bukan hanya menyebarkan agama Islam melalui berdakwah saja, namun juga mengajarkan masyarakat Nusantara mengenai ajaran agama Islam yang ada dengan cara mendekati para masyarakat pribumi serta berbaur dan mengikuti berbagai adat istiadat dan kehidupan sosial budaya yang berlaku di daerah tersebut. Islam Nusantara sebagai gerakan moderasi beragam yang berkelanjutan dan terus bergerak menuju bentuk terbaiknya bagi setiap zaman dapat Gramet pelajari melalui buku Islam Nusantara, Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia. Kontroversi teori Cina terdapat pernyataan Nabi Utlub al-ilm wa alu bi al-sin yang memiliki arti tuntutlah ilmu walau sampai di tanah Cina, yang seringkali dijadikan bukti akan kedekatan antara Cina dengan kota Mekah serta Madinah. Dengan adanya pernyataan tersebut, banyak orang yang mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui tentang Cina jika beliau tidak memiliki wawasan tentang Cina yang sudah berkembang di kawasan tersebut jauh sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui Cina merupakan salah satu peradaban tertua yang ada di dunia juga. Namun terdapat pula kontroversi terkait kata sin yang ada di dalam hadis di atas tersebut. Banyak ilmuwan India yang menyimpulkan atau mengklaim bahwa yang dimaksud di dalam hadis tersebut bukan negara Cina yang amat jauh dari tanah Arab tersebut, namun sebuah kota yang termasuk ke dalam wilayah India, yaitu kota Sindhu atau Sind. Menurut para ilmuwan India tersebut,
Klaim yang mereka ungkapkan lebih masuk akal jika dibandingkan dengan pengertian yang beredar. Hal ini dikarenakan India dengan Arab masih dapat ditempuh dengan perjalanan darat, dan lagi pula hubungan dagang serta budaya yang dimiliki antara Arab dengan India sudah terjalin cukup lama. Namun anggapan atau klaim tersebut dibantah oleh kalangan ahli sejarah yang ada di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan peradaban Cina pada zaman tersebut berada di bawah dinasti Shang sudah tersebar melintang jauh di kawasan Timur Tengah. Bahkan menurut para ahli tersebut, sejumlah keramik yang ditemukan termasuk keramik yang ada menempel di dalam Masjid Nabi juga berasal dari negara Cina. Penemuan kertas yang ada dalam ukuran modern pada zaman tersebut juga sudah mampu dibuat dan diproduksi di Cina, yang membuat salah satu barang dagangan Cina ke kawasan tersebut adalah kertas. Teori Cina menurut ilmuwan Indonesia. Teori Cina menurut ilmuwan Indonesia. Teori Cina yang ada juga pernah diungkapkan oleh beberapa ilmuwan Indonesia yang ada di tanah air, seperti halnya Slamet Mulyana serta Sumanto Al-Qurtubi. Namun penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut sangat disayangkan tidak dapat mereka lanjutkan dalam membuktikan asumsinya agar dapat dipertimbangkan sebagai suatu kebenaran akademi yang mampu dipertanggungjawabkan. Faktor lainnya juga dikarenakan teori yang ada tersebut sebenarnya sudah sangat masuk akal dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti halnya ditemukannya sahabat Nabi yang ada di Cina yang secara jelas lebih jauh dari Indonesia. Para pelaut Arab yang berlayar juga tentu membutuhkan air bersih atau tawar serta bahan makanan dalam melanjutkan perjalanan menuju ke Cina. Oleh sebab itu, secara logika seharusnya agama Islam sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia, dan kemudian baru negara Cina jika dilihat dari jalur sutra perkembangan Islam yang ada di negara. Teori Cina ini juga dapat dipertimbangkan sebagai kenyataan sejarah mobilitas para orang Cina Muslim menuju Asia Tenggara, secara spesifik Sumatera di bagian selatan sebagai kota Palembang dan Bengkulu yang ada sekarang. Bukti fisik biologis di mana para orang Sumatera yang ada di bagian selatan memiliki pertautan genetik yang membuat postur tubuh serta muka yang mereka miliki terdapat kemiripan antara satu sama lain. Belum lagi persamaan budaya serta pengaruh budaya negara Cina yang ada di dalam tradisi kesenian Sumatera seharusnya bagian selatan yang sangat kuat akan budaya atau pengaruh negara Cina. Terdapat pula bukti historis yang dapat menguatkan kajian atau teori ini, yaitu penyeberangan Cina Muslim menuju Pulau Jawa, seperti halnya Kerajaan Demak yang pernah memiliki keturunan darah Cina yaitu Raden. Terdapat pula bukti historis yang dapat menguatkan kajian atau teori ini, yaitu penyeberangan Cina Muslim menuju Pulau Jawa, seperti halnya Kerajaan Demak yang pernah memiliki keturunan darah Cina yaitu Raden Patah. Hal yang serupa juga dapat diacak melalui sejumlah ulama agama Islam yang memiliki darah atau berasal dari keturunan Cina. Seperti salah satu contoh tokoh terkenal yaitu Gus Dur yang mengklaim dirinya berasal atau memiliki darah keturunan Cina. Selain itu juga terdapat kisah nyata yang populer yaitu Laksamana Cheng Ho. Namun mengenai personal apakah agama Islam yang masuk pertama kali di Indonesia berasal dari daratan Cina maupun darat lain tersebut, masih perlu untuk dilakukan pembuktian atau penelitian lebih lanjut untuk menemukan kebenarannya. Pelajari mengenai tokoh bangsa Indonesia Gus Dur lebih dalam melalui buku Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhinneka karya Ahmad Suwaidi. Berbagai bukti yang menunjukkan penyebaran ajaran Islam mulai dari Cina adalah dengan ditemukannya batu nisan Syekh Abdul Qadir bin Husin Syah Alam yang berlokasi di Langgar, Kedah bertahun 903 Masehi. Batu yang bertuliskan Panrang yang berlokasi di Kamboja bertahun. Berbagai bukti yang menunjukkan penyebaran ajaran Islam yang dimulai dari Cina adalah dengan ditemukannya batu nisan Syekh Abdul Qadir bin Husin Syah Alam yang berlokasi di Langgar, Kedah bertahun 903 Masehi. Batu yang bertuliskan Panrang yang berlokasi di Kamboja bertahun
1025 Masehi. Ditemukan pula batu nisan di Pahang yang bertahun 1028 Masehi. Batu nisan putri dari Islam Brunei bertahun 1048 Masehi. Batu bersurat Trengganu bertahun 1303 Masehi serta batu Nisa Fatimah binti Maimun yang berlokasi di Jawa Timur bertahun 1082 Masehi. Berbagai bukti lainnya seperti berbagai masjid tua yang memiliki nilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina yang berlokasi di berbagai tempat terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 yaitu Gresik juga menurut berbagai catatan Cina telah diduduki oleh para pelaut serta pedagang Cina terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.